kita adalah mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, seberapa kita yang ada di tempat ini, kita mau berikan yang terbaik. Kita fokuskan hati kita fokuskan pikiran kita berikan suara kita, dan terlebih kita berikan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan kita juga akan diberkati lewat perjamuan Tuhan pada hari ini. Kita percaya di dalam ibadah ada mujizat, di dalam ibadah ada kuasa Tuhan yang akan memberkati kita. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan Tuhan siang hari ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam panjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selama. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Jantung kita bangkit. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Menyanyikan lagi dari awal. Sungguh besar, Sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
kebenaran. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Hari ini kita mau masuk lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar musik saja mengalun lagu ini dengan lembut. Kita menyembah Tuhan. Kita mau menikmati Dia ada di sini. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Engkau di tempat ini. Aku rindu menyembah Engkau di tempat ini. Aku ingin masuk kepadamu lebih lagi, lebih dalam lagi di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Angkat hati kita, berikan pujian kita. Kita mau fokuskan untuk memberikan yang terbaik. Dia ada di tempat ini, rohnya ada di sini. Dia siap menjamah kita. Kita hampiri Dia dengan takut dan gentar. Kita hampiri Dia dengan kekudusan. Haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat ini. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami. Kami bawa suara kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam pujian. Kami percaya ada kuasa di dalam kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah kami. Haleluya. Roh Kudus-Mu menguasai kami satu persatu. Tidak ada yang terlewat ya Tuhan. Tidak ada yang terlewat, semua di tempat ini Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau saja. Kami ingin menikmati Engkau saja ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja. Roh Kudus, Engkau bekerja ya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu dijamah oleh Engkau, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang terbesar, ya Allah. Engkau yang terbesar, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang terlewat Tuhan, jamah kami. Bahwa kami masuk di dalam menyembah Engkau dengan penuh hormat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh ada Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Angkat pujian kita, naikkan penyembahan kita. Katakan glory, katakan haleluya. Katakan kami menyembah Engkau. Haleluya. Semua kita dalam keadaan menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
melebihi segalanya. Amin. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Lagi sekali lagi kutinggikan. Oh, ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Ini kami menyembah Engkau. Amin. Biarlah pada kesempatan sore hari ini Tuhan, hati dan jiwa kami terfokus untuk memberikan pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Memberikan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib, buat darah-Mu yang tercurah untuk menebus setiap dosa kami. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar kiranya Engkau bekerja lewat ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Kau tolong pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang dimuliakan. Biar hanya Engkau saja yang ditinggikan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Mari Engkau tolong mengurapi setiap para pelayan Tuhan yang ada di mimbar dimanapun kami melayani Engkau Tuhan. Urapan-Mu tercurah atas setiap kami, kelayakan-Mu tercurah atas setiap kami, sehingga kami bisa memberikan pelayanan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Jemaat Tuhan yang hadir juga urapan yang sama tercurah bagi mereka, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Tuhan. Yang ikut Tuhan live streaming untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, Kau juga mengurapi, pimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tetap dalam menyembah Tuhan. Kita angkat pujian betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Haleluya. Kuasanya yang hebat tersedia buat kita. Kita katakan kepada Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, betapa hebat kuasanya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Lagi dari awal, betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasa
kuasanya bagi kita yang percaya. Amen. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasa Tuhan. Lagi teriakan, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasanya buat kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan pujian kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan keyakinan, nyanyikan dengan iman kita. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saya sudah bebas, saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas.
ada kemenangan. Yakin kita sudah menang? Amin. Kita sudah panggil dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Artinya tidak ada yang dapat melawan dan kita sudah bebas. Amin. Haleluya. Sudah bebas. Kita nyanyikan lagi. Sekarang saya bebas. Berikan kebebasan di dalam jiwa kita untuk memuji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Tetap berdiri, kita ganti pujian. Kemenanganlah, kemenanganlah. Haleluya. Amin. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah, berharap pada Tuhan, iblis muncullah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah, berharap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah, berharap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita angkat pujian darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus indah, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang lemah Dia kuatkan, Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan buat kita. Haleluya. Haleluya.
timur, dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Haleluya. Di dalam Alkitab, saudara, khususnya di dalam Perjanjian Lama, sudah terdapat beberapa tema-tema yang mengangkat tentang ibadah kepada Tuhan, atau pelayanan kepada Tuhan, atau juga pengabdian hidup kepada Tuhan, yang sudah digumuli oleh orang-orang saleh sebelum ketentuan-ketentuan yang mengikatnya, yang mengharuskannya itu ditulis. Ya, tema-tema itu seperti tentang sunat, tentang korban-korban, lalu juga tentang nasar, ya, atau sebuah ucapan-ucapan yang penuh dengan komitmen dan dedikasi, ya, dengan pengabdian. Itu sudah lebih dulu digumuli sebelum ketentuan-ketentuannya ada atau diatur, yang kita kenal kemudian dengan Taurat, ya. Jadi pendeknya, ketika kita bicara tentang sunat, sunat lebih tua umurnya dari Taurat. Taurat mengatur tentang sunat, tapi sunatnya sudah ada lebih dulu. Korban-korban dan persembahan itu juga sudah lebih tua umurnya dari Taurat. Nanti Taurat mengatur tentang korban, ya, mengatur tentang jenis-jenis korban, mengatur tentang periodisasi korban. Tapi korbannya itu sendiri sudah digumuli, dilaksanakan oleh orang-orang saleh, ya, lebih dulu. Begitu juga dengan nazar. Di dalam Taurat itu diatur, ya. Tetapi sebelum Taurat ada, orang-orang saleh di dalam Alkitab juga sudah menggumulinya, sudah mempraktekkannya. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa tema-tema ini sudah, ya, bukan hanya 3 ini saja, sebenarnya ada beberapa tema, ya, yang sebenarnya sudah ada, sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang saleh, ya, orang-orang benar yang kita tahu, orang-orang beriman yang kemudian lebih umum disebutkan. Sudah ada dalam kehidupan mereka. Baru nanti dalam periode-periode yang berikutnya, setelah mungkin 4 abad atau bahkan lebih dari 4 abad, bahkan 10 abad, kemudian baru diatur di dalam Taurat. Aturan ini tidak lain bertujuan untuk menegaskan bahwa apa yang sudah digumuli oleh orang-orang saleh di dalam hidup mereka itu ada sesuatu yang benar, yang Allah taruh di dalam hati mereka untuk mereka kerjakan, sekalipun belum ada perintahnya. Tapi mereka ini paham, punya sensitivitas yang tinggi. Mereka sadari ini atau mereka peka sebagai satu firman Allah, walau mungkin tidak audible, istilah orang sekarang, artinya tidak audible itu tidak terdengar di kuping, tapi mereka bisa merasakan di dalam hati mereka, dan mereka penuhi itu sebagai bentuk dari pengabdian mereka kepada Tuhan. Nah, tadi saya sudah sebutkan dari beberapa tema-tema dalam Alkitab itu, salah satunya adalah nasar. Karena nasar inilah yang juga diingatkan oleh orang Israel ketika mereka ada di dalam masa penghitungan 20 hari menjelang keberangkatan mereka. Ya, jadi orang Israel ini masih punya waktu 20 hari mempersiapkan perjalanan etape kedua mereka, ya. Memang istilah etape tidak ada di dalam Alkitab, ya.
Etapa 1 itu Mesir Sinai. Itu mungkin berlangsung 45 hari, bahkan bisa sampai 90 hari, ya, antara itu. Tetapi yang jelas saudara, etapa pertama ini belum banyak orang Israel mengalami pekerjaan Tuhan, kecuali baru yang dilihat di depan mata mereka. Belum ada yang menguasai atau merasuki mereka, atau yang menjadi penghayatan. Belum ada. Penghayatan itu kemungkinan ya, harusnya terjadi pada periode Sinai. 11 bulan 20 hari orang Israel ada di Sinai. Mungkin saja yang diharapkan, yang ada pada harapan Tuhan, dalam 11 bulan 20 hari ini orang Israel peka dengan Tuhan. Kembali lagi kepekaannya itu muncul untuk mendekati Tuhannya. Nah, dalam upaya itulah saudara, Allah mengingatkan kemudian satu ketentuan yang sebenarnya umurnya sudah tua, karena Yakub sudah mempraktekannya. Itu tadi yang saya sebutkan dengan tema-tema dalam perjanjian lama yang umurnya lebih tua dari Taurat. Karena di dalam pasal yang ke-6 kitab Bilangan, kalau kita membaca pasal 6 kitab Bilangan, tertulis di dalam lembaga Alkitab kita, judul dari pasal ini adalah hukum mengenai kenaziran. Siapa ini, apa yang disebut dengan hukum kenaziran, apa itu nazir? Maka kita baca dari ayat 1 dan ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Sampai di situ dulu. Jadi nazar dengan nazir ini hanya hanya perubahan status saja. Nazar itu kata kerjanya, nazir itu kata bendanya, nazar itu komitmennya, nazir itu orangnya, gitu ya. Karena bahasa Ibrani itu seringkali pengubahan satu bentuk kata dari kata kerja ke kata benda itu seringkali hanya mengganti satu tanda saja, satu iota namanya. Bahasa Ibrani tidak punya huruf vokal, ya. Tidak punya a, i, u, e, o, itu tidak punya. Kalau bahasa-bahasa lain kan punya huruf vokal rata-rata cuma 5 kan, a, i, u, e, o. Hafal nggak saudara? Kalau nggak hafal nyanyi itu lagunya anak-anak, a, i, u, e, o, gitu. A, i, e, o, itu kan ada itu. Ya, kalau sampai nggak hafal, baik keterlaluan nggak hafal saudara. A, I, U, E, O. Cuma 5 huruf vokal. Bahasa apapun saya rasa cuma 5. Mungkin satu-satunya bahasa yang tidak punya huruf vokal itu cuma Ibrani. Lalu saudara bingung, kalau begitu bagaimana orang Ibrani membaca? Mereka tidak punya huruf vokal, tapi mereka punya yang namanya tanda vokal. Tanda vokal ini cuman dibangun dari dua hal, titik dan garis. Cuman itu aja. Garis dibaca A, titik dibaca I, U, E, O. Nah, ya saudara jadi bingung kalau belajar bahasa Ibrani. Karena ketentuan garis itu hanya huruf A yang punya. Tapi titik itu 4 huruf punya. Kapan dia bisa dibaca I, kapan dia bisa dibaca O, kapan dia bisa dibaca U, kapan dia bisa dibaca E, itu tergantung jumlah titiknya dan letak titiknya. Jumlahnya 1 dibaca O, jumlah 2 dibaca E,
jumlahnya 3 dibaca U. Itu orang Ibrani begitu. Simple kan buat mereka. Mungkin puyeng buat saudara. Perubahan dari nazar ke nazir, kalau bahasa Indonesia yang merubah A sama I-nya kan. Tapi dalam bahasa Ibrani itu cukup merubah antara garis dengan titik saja. Jadi nazar itu artinya pengikatan, perjanjian, pengikatan. Itu nazar. Nazir itu artinya orang yang mengucapkan pengikatan atau perjanjian. Nah, ayat ini berkata, orang-orang yang mengucapkan nazar khusus, nazar ini mengkhususkan orang tersebut bagi Tuhan. Atau orang tersebut dengan nazarnya dikhususkan untuk Tuhan. Karena memang istilah nazar itu artinya adalah pengikatan atau perjanjian. Atau dalam bahasa lain dikatakan juga hutang. Tapi nggak semua hutang sama dengan nazar. Kalau saudara kemudian beli sesuatu, duit kurang, lalu saudara pinjam sama orang, itu jangan dibilang nazar. Nggak semua utang itu nazar. Jadi nazar itu memang artinya bisa utang, tapi bukan itu arti utamanya. Perjanjian, pengikatan perjanjian. Karena janji itu adalah hutang. Tapi bukan hanya itu loh. Bahwa nazar ini telah menempatkan seorang yang mengucapkannya, yaitu nazir itu, khusus bagi Tuhan. Apa artinya khusus bagi Tuhan? Kita baca ayat yang ke-8. Coba saudara baca ayat 8, loncat ayat 8. Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Khusus dengan kudus sama tidak? Sama di dalam tema Alkitab. Karena istilah kudus itu artinya dipisahkan. Istilah kudus itu artinya disendirikan. Istilah kudus artinya dibedakan dari yang lain. Dibedakan dari kelompok umum. Kalau dikatakan gereja itu adalah umat-umat tebusan Allah yang dikuduskan oleh darah Yesus, maka itu artinya gereja Tuhan itu sudah dibeli oleh darah Kristus, lalu kemudian dipisahkan dengan dunia. Tapi kita tetap bagian dari dunia. Hanya kita dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Untuk dibedakan, saudara. Dipisahkan supaya jangan kehidupan kita menjadi sama. Dipisahkan supaya kita tahu apa bedanya. Dan menjaga perbedaan itu untuk menunjukkan atau mengafirmasi keunikan Allah. Allah itu kudus. Allah itu tidak pernah mencemarkan dirinya dengan dosa. Maka umat Tuhan yang disebut dengan gereja, kalau kemudian dikhususkan untuk Tuhan, berarti dia juga harus tetap menjaga hidupnya tidak boleh sama dengan kelompok umum. Tidak boleh sama dengan dunia. Paham artinya ya? Maka kata khusus dengan kata kudus di dalam pemahaman ini sama. Kalau tadi di ayat yang kedua orang yang bernasar itu dikhususkan untuk Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan itu kudus dan menuntut perbedaan mutu. Allah menuntut perbedaan mutu. Pada Allah hanya ada kemuliaan. Sayangnya manusia ini lebih banyak dikuasai kecemaran. Tapi ketika manusia yang cemar itu dikhususkan, maka perlahan dia tidak boleh lagi hidup cemar, tapi dia harus hidup kudus. Begitu. Allah itu penuh kasih.
Tapi sayangnya manusia ini mementingkan diri sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Maka ketika Allah mengkhususkan manusia-manusia ini atas kehendaknya, atas kerelaannya, maka manusia ini dipisahkan kemudian di antara orang-orang yang senangnya mengasihi diri sendiri untuk perlahan tapi pasti mulai mengasihi Tuhan. Paham ya? Jadi itu ada prosesnya. Tapi yang jelas kata khusus, dipisahkan, dibedakan, merupakan kata-kata yang sinonim untuk menunjukkan bahwa seorang yang mengikat perjanjian kepada Tuhan, dia harus betul-betul menyatakan dirinya berbeda dengan lingkungan umum, tapi harus sama dengan lingkungan khususnya. Siapa lingkungan khususnya? Allah sendiri. Lingkungan saudara umum, saudara punya tetangga, saudara punya orang tua, itu tidak salah. Tapi lingkungan khususmu adalah Tuhan. Mau tidak mau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saudara harus mencerminkan Tuhan. Setuju gak sampai sini? Jadi tidak berarti karena saudara pengikut Tuhan lalu saudara tidak mau lagi dekat-dekat dengan orang tua, tidak mau lagi dekat-dekat dengan teman. Kamu najis, saya udah jadi Kristen. Kan gak juga. Jadi viral nanti saudara. Pengkhususan ini hanya untuk menunjukkan, lagi-lagi untuk mengafirmasi keunikan Allah. Nah, di dalam masa Nasar itu diucapkan, maka seseorang ini harus betul-betul dengan konsisten menjaga syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Saya mulai dari ayat 9 saja. Coba kita baca ayat 9 sampai ayat yang ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dulu lah. Tetapi apabila seorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa, yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya. Ini syarat pertama dari banyak syarat. Sebenarnya kita sudah pernah membahas ini di dalam kitab Imamat pasal 27. Kalau saudara pernah mengingatnya. Ya. Syarat yang cukup berat ini adalah kalau sampai seorang nazir ini kemudian tersentuh dengan mayat orang tuanya. Masalahnya gak mungkin dong ada anak yang tega orang tuanya mati gak dipegang. Ya, gak dibelai, minimal dimandiin. Tapi sementara ia sudah bernasar. Nasar itu tidak boleh dibatalkan karena belum ada aturan di dalam Alkitab nasar dapat dibatalkan. Gak bisa dibatalkan, saudara. Hanya ada 2 ketentuan saja. Nasar dipenuhi atau dilanggar. Tapi tidak ada istilah dipending. Tidak ada istilah ditunda. Tidak ada istilah dibatalkan. Kalau dipenuhi itu baik. Kalau sampai nazar tidak dipenuhi, maka harus ada konsekuensi yang dia alami. Bukan hanya jaminan yang hilang. Waktu saudara belajar Imamat pasal 27, kan kita belajar ada jaminan yang menyertai satu pengucapan nasar, sehingga nasar dilanggar, jaminan hilang. Masih ingat kan itu? Jaminannya adalah kalau laki-laki 50 shikal, kalau perempuan 30 shikal. Gitu. Kalau orang tua 15 shikal. Karena rupanya kalau orang tua ya sudahlah, tuntutannya juga mungkin makin kecil, dituntut banyak bisa bengek saudara orang tua. Ya, bisa bongkokan gitu ya. Karena sudah tua.
Tapi kalau untuk usia produktif, Alkitab berkata setiap nazar diucapkan maka dari seorang pria harus menyerahkan 50 shikal, seorang wanita harus menyerahkan 30 shikal. Ketika nazar dilanggar, 50 shikal lenyap, 30 shikal akan diambil imam-imam. Jadi imam-imam itu dulu jangan-jangan berdoa saudara ya. Ini supaya umat Tuhan ini melanggar nazar. Kenapa? Ntar duitnya kan buat imam. Gitu. Masuk ke kas gereja. Kalau zaman sekarang jemaat disuruh bernasar, lalu kemudian jemaat melanggar, gereja langsung kaya saudara. Bendahara langsung gemuk dia duitnya. Makanya hati-hati kalau bernasar itu. Karena Alkitab ketentuannya 50 shikal untuk laki-laki, 30 shikal untuk perempuan. Dan itu sama dengan biaya hidup 5 bulan waktu itu kita hitung. Gak main-main saudara. Nah, satu syarat yang harus dipenuhi ketika kemudian dia terkena dengan mayat orang tua, namanya juga anak, dia pengen peluk orang tua yang sudah tidak ada. Karena nazar tidak bisa dibatalkan, maka ia harus membayar dendanya. Denda ada loh saudara. Tadi kan kita baca ayat 10. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Baru kemudian nanti imam akan mengolahnya. Setiap denda untuk pembayaran nazar yang dilanggar, bukan nazar dilanggar, syarat nazar yang dilanggar, bukan nazarnya yang dilanggar, syaratnya. Ya. Untuk sebuah denda atas pelanggaran syarat nazar itu 2 ekor burung. Enggak cuma ekor, maksudnya 2 burung gitu ya. Tapi nazar itu sendiri punya biaya 1 domba jantan, 1 kambing jantan. Itu yang kita bahas di Imamat 27. Udah cukup lama kan. Lalu kamu kemudian nazar ini buat apa sih? Menyusahin banget. Nazar ditegakkan saudara supaya orang-orang Israel belajar menghargai apa yang disebut dengan konsistensi atau kesetiaan. Minggu lalu masih kita bahas bahwa kesetiaan Allah mengerjakan kesetiaan umatnya. Di dalam kesetiaan yang dikerjakan Allah itu, umat Tuhan harus memisahkan diri dari beberapa hal, saudara. Sekarang yang digerakkan oleh Allah di hati manusia, Allah menggerakkan apa yang disebut dengan ucapan janji atau nazar. Jadi nazar itu gak pernah dipaksa ya. Nazar gak pernah dipaksa, tidak pernah dituntut oleh Tuhan. Hanya lebih tepatnya mungkin saya katakan nazar itu dikondisikan. Atau kalau lebih softnya gitu. Nazar itu digerakkan Allah di dalam hati manusia. Supaya setiap pengucapan nazar, yang artinya dia ingin menyatakan bahwa saya ingin dikhususkan untuk Tuhan. Dan itu berarti saya hanya ingin mengambil figur atau sifat-sifat Allah saja dalam hidup saya. Maka nazar itu akan mengikat orang ini, saudara. Dan kemudian akan mengkondisikan apa yang disebut kesetiaan atau konsistensi. Itu sebabnya nazar ini menjadi satu tuntutan yang boleh dikatakan cukup tinggi nilainya di dalam perjanjian lama. Karena kalau saudara pelajari lebih detail di dalam ayat-ayat tertentu, di dalam kitab Bilangan nanti pasal yang ke-30, di situ pun ditulis bahwa nazar itu harus dibayar, saudara, dengan jenis hewan ternak yang lebih unggul daripada korban-korban bakaran biasa.
mutunya beda. Minggu lalu kan saudara belajar bahwa ada yang kita sebut dengan sifat dasar Allah atau mutu dari Allah sendiri. Saya pakai istilah mutu ini karena artinya bahwa ada keunggulan-keunggulan Allah yang didaftarkan di dalam Alkitab yang tidak bisa dimiliki oleh oknum yang lain, siapapun dia, ya. Tidak ada yang bisa. Kita sebut dengan keunikan Allah juga bisa. Kita sebut dengan atribut-atribut Allah juga bisa, ya. Tapi kalau saya lebih suka dengan bahasa yang umum itu, saudara, keunggulan Allah. Keunggulan-keunggulan itu didaftarkan di dalam Alkitab. Tadi sudah saya sebut, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kudus, Allah itu kasih adanya, itu keunggulan. Gak ada yang punya. Allah itu adil, gak ada yang punya. Allah berbelas kasihan, gak ada yang punya. Tapi kalau Allah mengampuni, mungkin orang Kristen bisa. Gitu. Allah Maha Kuasa, gak ada orang Kristen Maha Kuasa. Allah Maha Hadir, gak ada orang kita manusia bisa Maha Hadir. Yang ada kita bisa hadir di mana-mana, tapi perlu waktu. Pagi ada di pasar, siang ada di mall, malam ada di kafe misalkan gitu. Di gereja kapan? Ya nggak tahu. Pokoknya satu hari itu ada penuh jadwalnya. Itu bisa. Tapi kalau Maha Hadir kan nggak bisa. Maka itu saya katakan keunggulan. Dalam keunggulan ini ada satu yang Alkitab sebut, minggu lalu kita bahas, yaitu kesetiaan. Manusia bisa setia nggak? Bisa. Tapi bisa juga tidak setia. Kalau Allah setia, tapi tidak bisa tidak setia. Kalau manusia bisa setia, bisa juga tidak setia. Beda nggak mutunya? Beda. Namun karena Allah itu setia, sementara umat Tuhan ini kan diajar untuk hidup dengan perilaku yang sama, maka Allah buatlah di dalam hidup manusia sebuah modal, sebutlah ini modal spiritual. Saya akan berikan kepada seseorang atau kepada banyak orang keinginan untuk mengikat janji setia. Nah, keinginan mengikat janji setia itu yang dikenal dengan nazar. Nazar itu janji setia. Cuman tidak semua janji setia nazar. Nazar itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada pasangan suami istri. Jangan nanti saudara bilang, oh kalau gitu janji nikah itu juga pakai nazar dong. Enggak. Nazar itu bukan horizontal. Nazar itu vertikal. Jadi kalau janji setia di pernikahan, ya tetap hitungannya adalah janji setia, bukan nazar. Nazar cuman kepada Tuhan. Tapi sama enggak kira-kira kontennya? Sama-sama janji setia, tapi mutunya yang beda. Itu makanya saya garis bawah ini, mutunya yang beda. Itu sebabnya mengapa saya pilih judul saudara hari ini, bahwa tanda kenaziran itu adalah pengujian atas kesetiaan. Sebab ada masa evaluasi yang dalam ayat 10 tadi kalau saudara perhatikan, 7 hari dilihat orang yang bernazar ini beralih enggak dari nazarnya. Cuman 7 hari, tapi jangan dipikir 7 hari itu gampang. Misalkan orang ini bilang, Tuhan, kalau seandainya Engkau memberikanku kesembuhan, misalkan gitu, atau kesejahteraan, maka aku akan memberikan seumur hidupku untuk Engkau saja, gitu. Aku akan mengabdi kepada Tuhan tanpa memikirkan penghidupanku, misalkan. Maka sejak berkata itu, dia akan dievaluasi oleh imam 7 hari. Itu yang disebut dengan periode penantian masa pentahiran. Jadi dilihat hari pertama, dia masih mikir Tuhan enggak? Oh ya masih, bagus. Hari kedua, masih mikir Tuhan, bagus. Hari ketiga,
waduh, gue makan apa ini? Nah gitu. Mikir makan aja itu udah pelanggaran nazar. Loh emang gak boleh? Ya gak boleh untuk seorang nazar. Kan sudah mengikut Tuhan. Dan sudah berani berkata bahwa aku tidak memikirkan penghidupanku. Tuhan yang beri. Tapi saudara mikirin. Makanya Alkitab dalam perjanjian baru bilang, kalau tidak sanggup bernasar maka jangan bernasar. Itu dalam kitab Pengkhotbah, sorry. Cuman yang saya mau katakan begini saudara, saya baca dengan teliti Alkitab ini. Tidak ada hukum sebenarnya yang mengkondisikan seseorang tidak bernasar kepada Tuhan. Makanya tadi dari awal saya katakan, Allah mengerjakan di dalam hati manusia sebenarnya untuk bernasar. Walau tidak dipaksa bernasar, tidak diumumkan gitu ya, secara terbuka. Wahai orang Kristen, kamu harus bernasar kepada Tuhan. Walau tidak dibuat satu pengumuman yang berlaku umum gitu. Tapi Allah sebenarnya mengerjakan dalam hati seseorang, kalau memang ingin dikhususkan, dia harus bernasar. Tuhan, saya ingin ikut Tuhan. Hatiku percaya, peganglah tanganku Roh Kudus, segala macam. Pokoknya saya ikut Tuhan, saya hanya bekerja sesuai dengan apa yang harus saya kerjakan. Selebihnya saya nggak mau mikir yang lain. Tuhan kasih makan saya makan, Tuhan tidak kasih makan saya puasa. Misalkan begitu, misalkan. Tergantung saudara kuat apa tidak. Lalu Tuhan nggak kasih makan sama saudara 1 hari, saudara masih bilang oh haleluya gitu. Baru 1 hari gak makan, masih oke lah. Cadangan masih banyak. Hari kedua masih oke lah, sekalian detox misalkan gitu. Hari ketiga masih oke lah, sekalian keto misalkan gitu. Hari keempat mikir saudara, ya sampai berapa lama nih gak makan nih. Yang bener aja nih, ngomong begitu aja, nazar itu dilanggar. Itu ketentuan itu kalau saudara baca dengan lengkap itu diatur dalam kitab Bilangan. Sampai pasal 30 masih dibahas itu. Toh nanti pelan-pelan kita akan bahas. Maka Alkitab berkata, supaya orang itu menghargai nazarnya, maka ditaruhlah setiap nazar 50 sikal. Berani dia melanggar, hilang 50 sikal. Cuman saya mikir-mikir saudara, kalau saya terapkan itu di gereja, di Lusufan, sepi nih saudara gereja. Setiap saudara bernasar, saudara taruh kemudian gajimu 5 bulan. Itu kan sama dengan 5 bulan kan. Biaya hidup 5 bulan itu 50 sikal ini. Taruh. Lalu kemudian saudara melanggar. 5 bulan saya tarik saudara. Biaya hidup saudara. Ujung-ujungnya saudara bukan hanya menyusahkan Tuhan, saudara kan nyusahin saya juga nanti. Yang bener aja ini om, yang bener aja Pak Gem gitu kan. Saya mau makan apa? Ya mikir juga, keluarin lagi. Merepotkan saya pikir. Ini Tuhan masa sekarang kayaknya mengaplikasi hal seperti ini gak mudah. Tapi ternyata memang nazar ini bukan urusan imam. Bukan urusan pendeta. Urusan jemaat dengan Tuhan. Karena yang sebenarnya ingin dipatenkan atau diprioritaskan, digarisbawahi tentang nazar ini adalah sanggupkah seseorang itu untuk belajar setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya di dalam hidup saudara, maka tentu nomor 2, nomor 3, nomor 4 hanya tinggal mengisi saja bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Barulah kita mengerti. Ketika kemudian seorang pemazmur bilang begini, saya loncat kepada satu pengalaman, Mazmur 116. Mazmur 116. Dari sini saudara bisa tahu, memfigurakan, memframe tema ini. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai 14.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara kepikiran enggak kalau ayat ini masuk di dalam satu kelompok tema? Sekali waktu kalau saudara belajar membaca Alkitab, saudara perhatikan Alkitab kita ini, terjemahan lembaga Alkitab ini buat saya sudah sangat-sangat menolong seorang pemula untuk membaca Alkitab. Kalau saudara bisa ngeh istilahnya begitu ya, kenapa kok ada spasi masuk dalam, lalu kemudian ada paragraf yang dipisahkan dengan paling tidak 1-2 spasi, jaraknya kok jauh sekali urutannya. Seperti saudara lihat ayat 12 sampai 14, itu kan terpisah dia dengan ayat 11 dan ayat 15. Seolah ada spasi yang tebal sekali. Saudara tahu enggak bahwa di dalam teks aslinya itu memang seperti itu ditulisnya. Ada penjedahan yang menunjukkan bahwa ada satu kelompok tema yang sedang dibahas. Nah, untungnya penterjemah kita ini, lembaga Alkitab dengan jeli bisa mengakomodasi pembedaan itu dengan cara penulisan. Kalau seandainya masuk alinea baru, dia akan masuk ke dalam 7 ketukan. Nanti ada spasi 1, ada spasi 2, itu punya arti. Jadi saya sarankan kalau saudara baca Alkitab ini, saudara mungkin kasih tanda. Kalau saudara nggak ngerti, kok kenapa dipisahkan dengan spasi yang tebal, kasih tanda. Nah, kalau saudara penasaran, saudara tanya ke saya, kenapa harus dipisahkan spasinya kok lebar sekali? Ada yang cuma 1 spasi, ada yang 2 spasi. Nah, termasuk Mazmur ini. Saudara perhatikan ayat 12, 13, 14. Dia terpisah dengan ayat-ayat lainnya. Betul nggak? Sama kan Alkitab kita? Ya, saudara mau Alkitab cetakan mana aja saudara ya. Kecuali cetak sendiri mungkin jadi lain. Ya. Kalau cetakan lembaga Alkitab pasti sama. Itu ada maksudnya itu. Paling tidak saudara, yang saudara kenali dengan membaca, dengan cara membaca seperti ini, saudara tahu bahwa ini ada tema khusus yang diangkat di dalam satu alur penulisan. Nah, lebih unik lagi ketika ayat 12, 13 dan 14 menyertakan nazar di dalam tema kesetiaan. Baca ulang ya. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Apa hubungan antara membalas kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan, dan membayar nazar? Kalau saudara mau tahu jawabannya, maka itu sebabnya kita perlu belajar Alkitab dari awal. Ada satu anak Tuhan penasaran, kenapa sih harus khotbah dari kitab Kejadian ngurut gitu. Kemudian mesti urut, nanti Kejadian Keluaran, habis Keluaran Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada yang ngomong sama saya gitu. Saya sih bisa jawab, suka-suka gue, yang khotbah gue gitu kan. Saya bisa aja jawab begitu saudara. Tapi maksudnya dengan belajar urut ayat-ayat Alkitab, pasal-pasal, kita akan tahu tema-tema awal, tema-tema yang dikembangkan, tema-tema utama, kita tahu itu nanti. Maka ketika saudara kemudian dapat ayat ini, kan jawabannya tinggal kembali kepada catatan lebih tua. Selalu begitu. Satu misteri, satu pertanyaan di dalam ayat-ayat Alkitab, biasanya akan ditemukan jawabannya pada ayat yang lebih tua, yang terdahulu. Nah, tadi kita sudah bacakan kitab Bilangan, bahwa nazar itu digerakkan oleh Tuhan dalam diri, dalam hati orang Israel, walau tidak dipaksa,
Tapi Allah menggerakkan orang Israel yang ingin komit untuk mengabdi hidupnya kepada Tuhan, untuk menyatakan kesetiaannya sebagai pengikut Tuhan, itu harus bernazar. Maka berarti ketika pemazmur berkata, dengan apa aku balas kebaikan Tuhan, lalu ditutup dengan ayat, akan membayar nazarku kepada Tuhan. Jawabannya dapat enggak? Membalas kebaikan Tuhan artinya dengan cara setialah kepada Tuhan. Apa yang saudara mau bisa berikan kepada Tuhan? Uang saudara. Buat Tuhan 50 shikal gak ada gunanya. Satu pelanggaran dari nazar 50 shikal. Kalau seandainya yang melanggar pun adalah sejumlah laki-laki yang dihitung. Masih ingat gak berapa jumlah laki-laki yang dihitung? Bilangan 1. 603.550. Kali 50 shikal berapa itu? Bendahara mana? Ya, harus pintar ngitung, harus bendahara itu. Kalaupun Tuhan bisa menarik, mengumpulkan 50 shikal kali 603.550 orang, itu buat Tuhan pun tidak ada nilai lebihnya. Karena Tuhan masih bisa memberikan jauh lebih banyak dari itu. Mau dibayar dengan apa? Dengan nyawa. Tuhan yang memberikan kita nyawa. Dengan apa kan ku balas kebaikan Tuhan? Jawabannya dengan apa? Dengan kesetiaan saudara. Yang saudara patenkan itu melalui nazar saudara kepada Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, dikondisikan, tidak dikondisikan, saya serukan atau tidak saya serukan, saya umumkan atau tidak saya umumkan, saya dorong, saya galakkan saudara ataupun tidak saya dorong, ataupun tidak saya galakkan saudara, harusnya terdorong di dalam hati kita semangat untuk hidup setia, karena kesetiaan itu bukti dari pemeliharaan Tuhan. Dengan cara apa saudara membalas kebaikan Tuhan? Hanya dengan berkata, Tuhan, aku berikan hidupku ini untuk memenuhi kehidupanmu di dalam hidupku. Sisanya dengan waktu yang aku punya, aku akan mencari kehidupanku di dunia. Nggak salah saudara itu. Justru jemaat diuntungkan. Karena jemaat dapat berkat double. Dari pekerjaannya engkau diupah. Betul kan? Karena engkau bekerja engkau dapat upahnya. Karena pelayanan engkau diberkati. Enak kan? Enak. Pendeta cuma satu. Karena pendeta gak boleh kerja. Pendeta hanya boleh melayani. Jadi pendeta melayani diberkati. Jemaat bukan cuma melayani diberkati, tapi bekerja mendapat upah. Tuh, yang bagian ini pendeta nggak dapat, saudara. Kesian kan? Saudara nggak pernah merasa kesian sama saya sih, malah diketawain sayanya. Gitu. Di anggaran dasar kita dilarang pendeta kerja, saudara. Walau banyak yang melanggar, biarin aja. Oh ada loh Pak pendeta yang punya apa namanya pasar swalayan, biarin aja. Gitu. Emang harus saya pikirin gitu. Maka saudara, ketika saudara tahu ternyata hidupmu lebih beruntung gitu. Harusnya saudara lebih banyak berdoa untuk pendeta saudara gitu. Kenapa? Hidupnya cuma tergantung di pelayanan gitu loh. Ketawa lagi gitu. Kasihan nih kek. Tapi kadang-kadang jemaat yang sudah diuntungkan masih kurang bersyukur. Hamsyong deh ini ceritanya kalau begini. Harusnya jemaat yang mendapat keuntungan banyak harusnya lebih bebas. Oh ya Tuhan, ternyata dalam hidup saya sudah banyak sekali dijaga oleh pagar Tuhan. Pagar keselamatan, pagar kehidupan, segala macam. Pagar jaminan sosial. Enak kan? Maka apa sekarang yang menakutkan saudara? Atau mungkin pertanyaan yang lebih cerdasnya adalah, apa yang masih menakutimu?
Karena cukup dengan menyatakan kesetiaan kepada Tuhan, saudara dapat 2 bagian. Upah dalam pekerjaanmu, berkat dalam pelayananmu. Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi maka kalau kita kembali ke dalam kitab Bilangan tadi pasal 6. Kitab Bilangan pasal 6, balik dulu. Bilangan pasal 6. Ayat yang ke-21 saya tutup. Walaupun masih ada ayat lain. Di sini ditulis, itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu persembahkan di samping itu. Tuh, masih banyak loh hitungannya. Sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazarannya. Mari kita buat rumus dari ayat ini. Tuhan bilang belum dihitung dengan kemampuan-kemampuan lain atau kemampuan bayar. Kemampuan bayar itu akan membuat orang pun berani mengucapkan lebih dari 1 ikrar. 1 ikrar harganya berapa? 50 sikal. Oke. 2 ikrar 100 sikal. Makin banyak ikrar, makin banyak ucapan nasar, makin banyak yang saudara keluarkan. Tapi semakin banyak yang saudara berikan kepada Tuhan, artinya makin banyak bagian dari hartamu yang Tuhan jaga. Asal engkau tidak boleh melanggar. Melanggar hilang semua. Tapi engkau tidak melanggar, maka ini jadi modalmu Tuhan jaga. Selebihnya nanti Tuhan hanya akan kasih tiap bulan, pokoknya engkau hidup aja. Asal engkau mengucap syukur, yang pasti engkau hidup aja. Tapi ini modal ini saudara, Tuhan jaga, engkau gak akan kekurangan. Itu rumusnya. Makanya nazar ini bisa menguntungkan, bisa mendatangkan manfaat. Tapi sekali saudara langgar, dia bisa mendatangkan bencana. Bencana bukan hanya sekadar gak makan. Nanti saudara akan tahu, bahkan sebenarnya di kitab Imamat 27 kita sudah bahas. Penyakit atau bencana yang Tuhan nyatakan itu adalah kusta. Kalau orang itu sampai tidak setia kepada Tuhan. Musa kan juga diberikan peragaan itu. Ketika Musa tanya, Tuhan, nanti kalau umatmu gak percaya dengan engkau gimana dong? Tuhan bilang, Musa, di tanganmu ada apa? Tongkat, lempar. Jadi apa? Ular. Musa lari. Musa ini penakut loh saudara. Alkitab bilang dia orang paling lembut gitu. Tidak ada orang lain yang selembut Musa. Mungkin karena lembutnya saudara, dia penakut juga. Begitu orang, takut gitu kali ya. Tuhan bilang, enggak, balik. Pegang ekornya. Ini kalau saya jadi Musa saudara, mungkin udah kayak orang yang antara mau megang, antara gitu. Takut sama ular. Masih untung lah. Ada yang takut sama tikus, ada yang takut sama kecoa. Ini takut sama ular. Tuhan bilang pegang. Begitu pegang ekornya jadi tongkat balik. Tuhan bilang itu baru 1. Yang kedua saya kasih lebih mengerikan. Masukkan tangan ke saku. Musa masukkan. Keluarkan. Apa jadinya? Kusta. Lalu Tuhan bilang masukkan lagi ke tangan. Ke saku. Musa masukkan lagi. Begitu ditarik sembuh. Makanya kusta itu penyakit yang Tuhan kasih untuk orang-orang yang tidak mau dengar firman. Untuk yang tidak mau percaya. Maka hati-hati saudara. Kalau tidak percaya sama Tuhan, kusta. Dan kusta itu saudara diisolir 14 hari. Kalau nggak sembuh, maka dia akan terus ditambah sampai dia mengering kustanya. Kalau nggak sembuh ya mati. Sudah, nggak boleh lagi ada orang yang nungguin. Nanti kalau orang kusta merasa badannya udah sehat, dari jauh dia akan panggil imam, kasih bendera. Wah gitu. Imam datang, ini perlu diperiksa nih. Kan zaman dulu belum ada WA. Mam gitu misalkan, manggil imam. Mam,
tolong dong visit saya gitu. Belum ada. Kasih tanda. Imam bilang, oh ini mungkin orang ini mau diperiksa. Jangan-jangan mungkin udah baikan. Dicek. Oh ya, oke, sudah oke. Sudah oke aja Alkitab bilang masih ditunggu lagi 14 hari sampai dia mengering. Oh jadi orang kusta gak enak. Dijauhkan dari Tuhan loh saudara. Dijauhkan bahkan dari tetangga, dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari seisi rumah. Maka betapa menyakitkan kalau hidup kita jauh dari Tuhan, saudara. Saudara akan menjadi orang yang merana, merasa seperti kesepian, tidak ada damai. Padahal engkau mungkin dikelilingi oleh orang-orang, oleh teman-teman yang mungkin doyan ngelucu, tapi hatimu merana. Ada yang pernah merasa begitu? Engkau dikelilingi oleh teman-temanmu yang sering melucu. Rasanya gak ada hari tanpa ketawa. Tapi hatimu merana. Itu tandanya engkau sedang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan. Cobalah sekali waktu engkau berdoa, Tuhan adakah yang hilang dalam hidupku? Apa yang hilang? Nah itu supaya saudara tahu gambaran jauh dari Tuhan seperti itu. Kelihatan kita bisa melakukan aktivitas, tapi sebenarnya hati kita merana. Maka seperti halnya satu Mazmur tadi yang tertulis dalam pasal 116. Kalau kita ingin membalas kebaikan Tuhan, maka jangan cuma sekedar ucapan bibir aja. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan, kan ada lagu itu. Lalu seolah-olah hanya cukup dengan lagu kita sudah membalas kebaikan Tuhan. Cukup dengan tetesan air mata kita sudah bisa membalas kebaikan Tuhan. Toh Tuhan belum terima apa-apa dari saudara itu. Jawabannya jelas, membayar nazar saudara, artinya hiduplah dengan setia. Itu sebabnya karena kesetiaan itu harus menjadi orientasi dari jemaat. Maka imam-imam pun diajarkan untuk mengucapkan doa berkat, ucapan berkat begini bunyinya. Itu kita baca ayat terakhir, ayat yang ke-22. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Banyak pendeta pakai kata-kata itu doa berkat. Saya belum mau pakai. Gitu. Kenapa? Ya saya bukan imam, saudara. Saya kan pendeta. Gitu. Saya cari-cari di dalam Alkitab nggak ada ucapan doa pendeta. Ntar saya bikin sendiri lah. Gitu. Sah-sah aja, boleh dipakai. Tapi saya belum mau pakai. Hanya kalau saudara ikuti kata-kata ini, menunjukkan bahwa kesetiaan Allah membangkitkan di dalam hati Allah itu keinginan untuk memberkati umatnya. Dari mana berkatnya? Allah sudah kumpulkan modalnya dari setiap jaminan atas nazar saudara. Saudara mungkin pikir, saya kalau bernazar sama Tuhan harus saya kasih 50 shikal. Kan gak dituntut betul. Tapi sebetulnya kesetiaanmu lah yang akan menjaga nanti hartamu. Kesetiaan saudara, komitmen saudara yang akan melindungi nanti harta saudara. Sehingga saudara tidak akan pernah berkekurangan, yang ada akan terus berkelimpahan. Besar kecilnya itu kepercayaan saudara ya. Hati-hati. Besar kecilnya nilai uang nominal itu kepercayaan. Karena Tuhan tahu siapa yang bisa menanggungnya. Kan sesuai tadi bilangan pasal 6 ayat 21. Belum hal-hal yang dapat ditanggung oleh seorang manusia. Jangan berdoa, Tuhan saya pengen dapat rezeki 1 miliar. Tapi saudara belum bisa bertanggung jawab ketika dikasih duit 1 M. Yang ada saudara foya-foya. Yang ada saudara malah bikin dosa dengan 1 M. Tahu 1 M?
1 ember. Gitu. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita bandingkan, loh katanya Tuhan akan memberkati, dia lebih banyak. Ya dia lebih banyak karena dia punya banyak, dia bisa dipercaya banyak. Itu sebabnya saya katakan angka nominal itu hanya kepercayaan. Tapi berkat Tuhan itu akan menyertai hidup saudara. Tepat ketika saudara menyatakan pengabdianmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan jaga milikmu, properti saudara, termasuk harta saudara. Tuhan jaga itu. Dan gak perlu lagi Tuhan saya cuma punya kecil, itu kepercayaan. Kalau engkau ingin dipercayakan lebih besar, kan Alkitab bilang setialah pada perkara yang kecil. Kan itu rumusnya. Gak susah saudara, tunggu aja, nanti akan besar sendiri. Yang penting Allah lihat dulu kesetiaanmu. Jadi balas kebaikan Tuhan dengan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Balaslah kebaikan Tuhan itu dengan kegigihanmu mengikut Tuhan. Dengan kegigihan saudara untuk melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin capek itu manusiawi saudara ya. Orang kerja capek, orang nganggur juga capek. Berdoa capek, tapi ngomongin orang juga capek. Makanya lebih heran kalau nggak pernah berhenti ngomongin orang, berarti nggak pernah capek. Gitu. Paham ya? Kalau paham kita berdoa sekarang. Kalau belum paham saya lanjutkan. Maka biarlah nazar kita ini, ya, saudara nggak perlu ucapkan nazar harus didengar orang. Yang Alkitab bilang yang perlu disaksikan orang itu adalah pembayaran nazarmu, bukan ucapan nazarmu. Jadi engkau tetap mengucapkan nazar di hati, tapi ketika engkau berbuat, ketika engkau kemudian membuktikan ucapanmu, kan orang lain lihat. Wah ini orang ini setia nih, wah ini orang ini nih dapat diandalkan nih, ini orang ini jujur nih. Orang akan lihat itu saudara. Jadi tergenapi firman Tuhan. Yang dibayar itu yang nanti akan dilihat orang. Tapi ucapanmu, buatlah dalam hati aja kepada Tuhan. Jangan kemudian saudara ucapkan di mimbar juga. Saudara-saudara, mulai hari ini saya akan menyatakan, saya akan ikut Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Nanti saudara bohong, saudara ditagih satu gereja loh, saudara. Ya, mau begitu. Maka ucapkan dalam hati saja. Tapi nanti ketika engkau membuktikan ucapanmu, banyak orang akan menilainya. Dan itu akan kembali kepada Tuhan sebagai satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan pada perjamuan Tuhan. Ini adalah bukti kesetiaan Allah, saudara. Dia berikan hidupnya supaya hidup orang percaya sebisa mungkin dapat diberikan kepadanya. Ganti sekarang orang percaya berjuang untuk memberi hidupnya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan hidupnya kepada kita. Maka lewat perjamuan ini kita diingatkan supaya kita juga dengan kesetiaan kita membaktikan hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Nyanyikan lagu Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Ya, kaulah segalanya. Hati yang
Di dalam kesetiaan Allah ini terbangunlah sifat-sifat Allah yang kaya sekali, sifat-sifat ilahi. Dalam kesetiaannya ada kasih, di dalam kesetiaannya ada penebusan, di dalam kesetiaannya ada pemeliharaan, di dalam kesetiaannya ada kesembuhan, di dalam kesetiaannya ada kehidupan kekal. Rupanya semua sifat yang Allah miliki, yang Alkitab ungkapkan, terbungkus di dalam satu nama yang agung yang disebut dengan Emet Adonai, Allah yang setia. Dan rupanya syarat itu dituntut, saudara, dari kehidupan kita, supaya kita juga bisa hidup setia untuk Tuhan. Kita belajar dulu dengan setia kepada pasangan kita. Kita belajar dulu dengan setia kepada orang tua kita. Dalam kata setia juga ada kata mengasihi. Seperti Allah, dalam kata setia ada belas kasihan. Belajar dulu untuk setia dengan syarat-syarat kita yang kita melekat pada kita. Setia beribadah, setia berdoa, setia berkorban. Ketika kita pelajari kesetiaan ini, maka pelan-pelan kita pun dapat memantapkan hati untuk setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Tapi engkau mengingkari satu saja bagian dalam hidupmu, maka engkau akan sulit untuk hidup setia kepada Tuhan. Tidak setia dengan orang lain, dengan orang tua, semakin sulit saudara untuk setia kepada Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa Yesus melayani dengan kesetiaan. Sampai akhir pelayanannya pun dia berkata, makananku hanya melakukan kehendak Allah. Dan apa yang terjadi atas diriku ini Allah tetapkan. Maka bukan atas kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pertanyaannya, bisakah saudara hidup dengan prinsip yang sama seperti Yesus yang telah mengajarkan kepada kita apa arti kesetiaan sebagai anak tunggal Allah, kesetiaan sebagai hamba Allah, kesetiaan sebagai rekan-rekan pelayanan bagi murid-muridnya. Dia tidak pernah abaikan satu pun saja dari syarat-syaratnya. Sebab itu dia diterima oleh Allah. Allah berkata, semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku, karena Yesus memang layak untuk mendapatkan ini. Memang susah saudara untuk setia. Bagaimanapun juga saudara harus paksakan dirimu, bangkitkan diri saudara. Dengan kesetiaan hidup saudara terpelihara. Dengan kesetiaan maka keluargamu terpelihara. Dengan setia masa depan anak-anakmu terpelihara. Belajar untuk setia, saudara dapatkan semuanya. Haleluya. Nyanyikan refnya sekali lagi. Kaulah segalanya di dalam hidupku, hanya Tuhan segalanya di dalam hidupku. Kebenaranmu
kasih ini. Kami akan menjaga selama mungkin seumur hidup kami. Kasih inilah ya Tuhan, dan kesabaran inilah ya Tuhan yang menjadi bahan bakar kesetiaan kami. Sepanjang Alkitab kami selalu menemukan bahwa Allah tidak pernah melepaskan tangan pemeliharaan kepada bangsa pilihan Tuhan, walaupun bangsa ini lebih banyak menyakiti Tuhan. Toh Allah tidak pernah melepaskan tangan pemeliharaan, baik ketika bangsa pilihan Tuhan membelakangi Engkau. Kami mungkin tidak memiliki kekuatan seperti ini Tuhan, tapi kami tidak mau menyerah dan tidak mau menjadikan alasan. Karena kami adalah pengikut Tuhan, kami harus bisa seperti Engkau bisa mengasihi umat-Mu yang lebih banyak membelakangi Engkau. Maka Tuhan, Engkau yang kenal batas dari kekuatan kami, tapi juga sekaligus mengenal kerinduan kami. Tuhan, tolong umat-Mu supaya kami bisa menghidupi kesetiaan kami kepada Tuhan ini menjadi satu tuaian yang membanggakan Tuhan. Biarlah lewat perjamuan yang akan kami ambil, mengingatkan kami tentang kesetiaan-Mu ya Yesus, anak tunggal Allah, tetapi yang tetap mau menyelesaikan dan memenuhi kehendak Allah. Kami juga adalah anak-anak-Mu, tapi kami seringkali tidak ingin melakukan kehendak Tuhan. Kami lebih suka melakukan kehendak kami sendiri. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami supaya kami layak mengambil bagian di dalam meja Tuhan ini. Sucikan, kuduskan roti dan anggur perjamuan. Sucikan dan kuduskan pelayan-pelayan perjamuan, supaya kami mengambil bagian mendatangkan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengambil bagian di dalam meja perjamuan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala-galanya. Dikorbankan demi umat manusia.
kesetiaan Tuhan. Dia mati supaya kita hidup. Dia mati supaya kita hidup. Karena kalau kita yang mati, kita mungkin tidak hidup. Tapi kalau dia yang mati, selain dia hidup, kita juga bisa ikut hidup dengan Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan tubuh Tuhan yang terpecah oleh karena cambukan, maka datanglah kesembuhan kepada semua orang. Maka roti yang kita pegang ini juga adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan. Kiranya akan masuk mendatangkan kesembuhan dalam hidup saudara. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam kematian Tuhan ada kehidupan. Dan kalau umat Tuhan diminta untuk memberitakan kematian Tuhan, maka akan terus ada kehidupan sampai Tuhan datang. Sama dengan darah Yesus dicurahkan karena cambukan dari pasukan-pasukan Romawi. Begitu jugalah anggur yang menjadi persekutuan dengan darah Tuhan akan mengerjakan penyucian dalam hidup kita, mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu? Dengan darah kami pun tidak cukup. Dengan uang kami pun tidak cukup. Dengan keringat kami pun tidak cukup. Tidak cukup. Hanya kesetiaan kamilah yang Tuhan minta. Kesetiaan sebagai pengikut Tuhanlah yang akan menjadi kebanggaan Tuhan. Kesetiaan kami sampai akhir hidup kamilah yang akan menjadi kebanggaan Tuhan. Karena Engkau siapkan mahkota kehidupan bagi siapa yang menang. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
panjang untuk kami ceritakan kebaikan Tuhan. Tapi Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Engkau yang menguji dan menghakimi hati kami. Kalau nazar kami tidak dipenuhi Tuhan, ampuni kami. Kami ingin dibaharui supaya nazar kami kepada Tuhan kami penuhi seumur hidup kami. Tidak ada lain yang bisa kami andalkan kecuali Engkau. Dan memang tidak akan ada yang lain yang bisa menggantikan Engkau. Hanya Engkau yang bisa menjadi penolong kami. Hanya Engkau penyelamat kami. Hanya Engkau penyedia sorga bagi kami. Teguhkan umat-Mu ya Tuhan dengan firman ini. Walau sulit untuk berbuat setia, tapi bagaimanapun juga kami harus mengupayakan. Sulit untuk berkomitmen, tapi bagaimanapun juga kami harus dapat memberikannya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dan baharui kami. Bukan supaya kami cepat menuntut orang lain atau menuntut Tuhan. Kami berikan dulu hidup kami kepada Tuhan. Allah akan kerjakan lebih jauh nanti dari apa yang bisa kami usahakan dengan tenaga dan pikiran kami. Berkati umat-Mu, sertai umat-Mu Tuhan. Jagai mereka, karena mereka lah milik-Mu. Mereka lah harta kesayangan-Mu ya Tuhan. Bukan lagi umat-Mu, umat pilihan-Mu, tapi kami umat tebusan Tuhan ini juga adalah harta kesayangan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan, jagai mereka dari segala yang jahat. Seperti Engkau berdoa untuk murid-murid, jagai mereka dari yang jahat. Dunia ini akan terus semakin jahat. Lingkungan kami akan terus semakin jahat. Tempat kami bekerja pun mungkin akan diisi dengan banyak sekali kecenderungan untuk berpikir jahat dan berkata jahat. Tapi firman-Mu yang membuat kami benar. Engkau yang membuat kami benar. Berkat-Mu turun atas umat-Mu ya Tuhan, supaya dari hari ke hari, jam ke jam, detik ke detik, mereka terpelihara di dalam naungan Tuhan. Dijagai Tuhan dalam aktivitas mereka, bahkan dalam istirahat mereka. Dijagai di dalam pekerjaan dan pelayanan. Dijagai dalam aktivitas lainnya. Diberkati mereka ketika mereka memberkati Engkau, memberkati orang lain, memberkati pelayanan. Berkati apa yang sudah mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Persembahan-persembahan mereka, persepuluhan mereka, berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkanlah umat-Mu, supaya hari ke hari mereka dapat melakukan aktivitas mereka, dapat mengumpulkan rezeki mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dan rumah tangga, sambil berkat Tuhan akan menambahkannya, dan sukacita Tuhan akan menyempurnakannya. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Di dalam nama Yesus kerjakan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya makin banyak kesaksian dapat tersiar dari gereja ini, dari umat-Mu, supaya dunia mengenal Engkau dan pekerjaan-Mu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala
saudara duduk dulu sebentar.